Jajaran bukit, saudara-saudara. Ini baru namanya jalur alternatif tuh kayak gini nih. View-nya bagus, nggak naik turun. Terus. Kita yang ke pasir-pasir, untung nggak kepleset. Di depan kita saudara-saudara sunset. Matahari tepat di depan mata. Bagus banget tuh. Ada tempat bagus dikit buat nongkrong. Kayak sih balapan atau gimana, kita lihat aja di depan. Guru. Ayo. Polisi patroli di kawasan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the Selamat siang saudara, tanggal 22 Maret 2026, hari kedua Idul Fitri. Kita putuskan untuk pulang dari Nepal Vanjava, dari penginapan ini. Kita mau pulang menuju ke rumah lah. Jadi kemungkinan nanti masih akan nginep lagi nanti malam. Kita santai aja. Ini kita mau mengarah ke arah Wonosobo dulu. Jadi baliknya mau lewat Wonosobo, Banjarnegara, kemudian Songgom, Cirebon. Jadi nggak lewat full selatan atau yang lain-lain. Mana kamu? Jauh banget. Oke. Selamat tinggal Nepal Vanjava. Jadi kurang lebih seperti itu saudara. Nepal Vanjava sebenarnya bagusnya di pagi hari sih. Karena di siang sampai sore tuh nggak kelihatan tuh. Kabut semua. Yuk. Ya, kita mulai menyusuri turun lagi ke bawah ke Gapura Desa Butuh, saudara-saudara. Ini kita harus waspada karena posisinya kita nurun sekarang dibandingkan naik tuh mengerikan turun. Ini warga sini masih ramai yang silaturahmi di hari kedua Lebaran, dan wisatawan ramainya juga tadi pagi tuh jam 8 jam 9 ramainya. Karena jam segini udah nggak kelihatan pemandangannya. Ini Nepal Vanjavanya spotnya. Tadi pagi ramai banget nih, mobil pada parkir sini. Sekarang udah sepi. Jadi memang best time sih siang sini. Syukur-syukur sore masih bisa. Masih tuh abangnya. Oke, kita keluar dari Desa Butuh. Nah, ini sebelah kiri nih parkir motor. Jadi kalian bisa parkir motor situ terus, yang kaki ke atas. Kita ambil kiri. Oke. Wih, kafenya ramai tuh. Tadi kita sempat mampir juga ke kafe Nestranya. Makin rame. Oke, kita lanjut saudara-saudara. Kita mau ke Wonosobo dulu, Wonosobo kota lagi ya, ke sekitaran penginapan kemarin, Terminal Mandolo dan lain-lain, karena mau nyari laundry dulu. Mau nyari laundry baju dulu. Siapa tahu di kota lebih lengkap pilihannya. Nanti setelah dari Wonosobo menuju Banjarnegara, Purwokerto, Ketanggungan tuh Songgom, kemudian Brebes, Cirebon, Bekasi. Oke, kita lanjut aja perjalanan ya. Kita lewat Pasar Gatukan lagi aja saudara-saudara. Gas terus. Sini aja, Pasar Gatukan kiri. Itu Kali Angkrik 1. Katanya lebih ekstrim jalannya. Jadi kata ibunya disarankan lewat Gatukan aja, jalannya lebih aman. Kemarin itu di Gatukan sih sejauh ini Gatukan aman memang untuk motor mobil.
kita cuma sekali nggak kuat itu karena memang panjang tanjakannya. Ya, ini kita melewati tempat kita nggak kuat kemarin nih, dari tanjakan SDN 4 Sitopati. Karena tanjakannya panjang lah, berarti otomatis nih turunannya panjang ini nih. Hati-hatilah, nggak usah, pelan-pelan. Oke, Nepal Panjava saudara bisa jadi pilihan kalian buat yang mau wisata. Tapi rata-rata wisatawan sini pada tektok PP, yang nginep nggak banyak kayaknya ya. Jadi kebanyakan PP dari Wonosobo, PP dari Jogja rata-rata. Mereka datang pagi ya, jam 10 jam 11 udah kelar, udah balik lagi ke Jogja atau balik lagi ke Wonosobo gitu. Rata-rata gitu tadi sih rombongan, dan rata-rata mereka inian guide, paket wisata, pakai ojek, pakai jeep. Karena memang kalau sendiri agak ribet, jalannya curam kalau harus sendiri. Jadi mereka pakai guide, rombongan atau ojek. Tadi kita mau nyewa ojek tapi ternyata waktunya mepet. Next time aja kita kesini lagi lah, masih bisa. Tadi mau ke Kembang lagi, wisata kebun sayur Sukamakmur. Tapi itu bagusnya juga pagi juga, mau harus nginep semalam lagi kan kalau pagi. Nah waktunya nggak ada, akhirnya kita putuskan pulang. Nanti mungkin next time kita coba lagi, saudara-saudara. Perjalanan ini dari sini 1 jaman menuju ke Wonosobo. Jadi sebenarnya wisatanya deket sini, dari Wonosobo, dari Dieng sini bisa. Kalau kalian punya libur yang panjang bisa dapat semuanya nih. Cuman 1 jaman. Wih, jalannya turun saudara. Turun terus panjang. Nah ini depan nih mendung kabut. Dan semalam tuh dari sore, dari jam 5 sampai jam 10 apa jam 9 hujannya awet di sini di Nepal. Semi deres. Kalau siangnya sempat hujan sebentar, ternyata itu hujan dari kabut. Tapi kalau pas sorenya tuh hujan beneran tuh. Oh, full. Ya ternyata baru ngomongin hujan lagi saudara-saudara. Ini kayaknya hujan kabut deh, udah gerimis-gerimis nih. Yang pakai jas hujan di depan. No, soalnya depan udah kagak kelihatan tuh jalannya tuh, yang di atasnya. Pas turun semua. Sekarang jam berapa ini? Tadi jam 12.45. Kita setengah 12 tadi lah kita check out dari penginapan. Setengah satu kita check out dari penginapan. Kabutnya. Berangkat hujan, pulang hujan, lengkap nih paket komplit mudik tahun ini. Mau di sana terang, itu depan, kabutnya nggak sampai sana. Nah, ini turun terus saudara, tapi masih aman dibandingkan Dieng turunannya cukup curam tuh. Kalau Dieng jalur ini sebenarnya masih aman sebenarnya. Adem banget. Ini di Jalan Raya Kaliangkrik 2 ya saudara, seperti yang kemarin dibilang di video. Jadi Jalan Kaliangkrik itu ada 2. Ini Kaliangkrik 1, Jalan Raya Kaliangkrik 1. Lagi yang sebelah sana tadi Kaliangkrik 2 tuh yang jalurnya katanya lebih sempit. Jadi kita lewat sini ya, hampir sama dengan yang berangkat kemarin. Nanti ketemu Pasar Gatukan, kita ambil kanan. Nepal Panjava itu hampir mirip sama Baduy sih kalau menurut gua, karena kita menyusuri desa-desa atau rumah-rumah warga gitu loh. Warga-warga pada beraktivitas, kita lewat situ-situ aja.
Cuman bedanya nggak tiap rumah itu dagang jualan. Kalau Baduy kan tiap rumah tuh ada jualannya tuh, ada dagangannya tuh, jual apa, oleh-oleh. Kalau ini enggak, ini rumah biasa. Nah ini berhubung tepat dengan Idul Fitri, jadi ramai juga, campur sama warlock yang lagi silaturahmi. Jadi kayak cuman explore rumah-rumah dusun warga gitulah. Kita naik turun, PR-nya itu naik turun aja. Tadi coba naik ke atas, pegel juga. Nah ini ada pertigaan pasar Gatukan, kiri Kaliangkrik, kanan Wonosobo. Nanti ke kiri Kaliangkrik 2, jalan Kaliangkrik 2. Oke, ke kiri Kaliangkrik, tadi itu ke Magelang dia. Nah ini kita ke arah Wonosobo. Yang kemarin, yang mana tuh? Emang ada yang serem? Oh, hutan karet. Karet, iya. Apa-apa, masih siang. Ini apa? Hutan. Jeepnya sampai sini, kelilingnya. Oh. Bocil. Halo. Wih, sikut. Turunan sikut. Oh iya nih, yang pinus tepatnya karet ya. Masih gerimis mengundang saudara-saudara. Gak terasa kita sudah berapa hari nih? 19, 20, 21, 22. Udah 4 hari. Turunannya biur, mak biur. Nah ini karetnya sebelah kiri. Iya, ini pelan-pelan. Tadi warlock di Nepal, luar biasa skillnya. Turunan dia ngebut loh, naik matic, gokil. Terus Honda Beat goncengan naik loh. Dan kayak nggak ada beban apa-apa, lancar banget. Gila orang warlock itu ya, beda sama kita. Udah ngeliat tanjakan dikit aja udah merinding, udah gemeteran tanjakan turunan. Biasalah kita seringan jarang ke ini, ke daerah-daerah gitu, lebih sering kena macet. Kayak naringgul nih. Iya. Berarti kan hujannya bener tuh, hujan dari kabut bawaan. Dan untuk di Nepal, wah dinginnya minta ampun. Nepal itu tuh airnya ya, terutama airnya jos banget, dingin banget. Tapi tadi pas menjelang subuh tuh udah dinginnya udah hilang tuh. Pokoknya dinginnya pas malam dari Isya sampai menjelang subuh tuh. Tapi selepas subuh tuh udah nggak begitu dingin. Hati-hati daerah lawan longsor dan pohon tumbang. Ya, kita sudah masuk di jalan besar lagi ya, jalan utama lagi, di jalan Wonosobo Purworejo alternatif. Ini kita tinggal terus lurus, nanti langsung ketemu pertigaan pasar Kertek atau Kertek. Nah nanti kita mau nyari laundryan dulu di Wonosobo, setelah itu langsung bablas pulang. Ya Banjarnegara.
Saya coba nanti mau lihat Tugu Komodo ya. Tugu Komodo di Biawak ya. Biawak Komodo sih. Biawak. Tugu Biawak di Wonosobo yang lagi viral kemarin waktu di launching. Sekarang mungkin udah sepi kali ya. Jadi itu posisinya di tengah-tengah ya, di pas persimpangan jalan. Jadi kayak monumen aja sih, Biawak. Wih, mulai terlihat para peturing-peturing. Ini tinggal lurus saja. Nanti ketemu pasar alun-alun Sapuran atau Sepuran. Ketemu itu lagi paling nanti. Ya tinggal lurus aja, saudara-saudara. Gas terus. Alun-alun atau pasar Sapuran Wonosobo sudah terlihat normal kembali jumlah pengunjungnya. Kemarin tuh sepi banget tuh di H-1 Lebaran. Sekarang udah mulai rame lagi nih. Kecamatan Sapuran di depan Kecamatan Kertek. Cuaca di sekitar Wonosobo ini cerah, nggak panas, nggak hujan, aman nih. Sambil nanti kita lihat Wonosobo terus ramai apa di libur Lebaran ini nih. H+1 Lebaran pasti ramai banget, apalagi Dieng tuh. Dieng tuh pusatnya. Jadi kalau dibandingin sama Nepal, karena kita udah pernah dua-duanya ke sana, masih lebih ramai Dieng. Karena spot wisatanya banyak dia, spot wisatanya. Kalau Nepal itu ya nggak nyampe 10 tempat wisata, nggak begitu banyak view-viewnya. Kalau Dieng itu banyak tuh, ada danau, telaga, ada gunung, ada sunset. Nah kalau di Nepal nggak ada telaga, paling cuma lihat spot-spot sunset, sunrise, view, foto-foto. Ini di sebelah kanan, belok kanan nih, jalan menuju ke Lingkar Sumbing, saudara-saudara. Yang kemarin kita ke sana itu lurus saja, masih jauh sih sebenarnya, tapi itu aksesnya kalau dari Wonosobo. Nah ini depan udah tinggal pasar Kertek, kurang lebih perjalanan 1 jam dari Nepal tadi ke sini nih, ke pasar Kertek. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh sih hitungannya. Kalau kalian mau nyari objek wisata yang nggak terlalu jauh tapi beda kota, ya itu bisa sini aja nih, Wonosobo Magelang. Tapi kalau dibablasin ke Jogja masih agak jauh. Rame jalannya ini. Kayak pasar Kertek rame deh hari ini. Udah mulai normal semua. Tadi pun kita nyari makan, akhirnya dapat makan mie ayam. Setelah hari pertama Lebaran kemarin tutup, akhirnya kita dapat makan. Karena memang di sana sebenarnya banyak yang jualan makan, warung-warung, tapi karena momennya pas lagi Lebaran ya banyak yang nggak buka dan macet tuh. Pasar Kertek macet. Kemarin masih sepi-sepi aja. Dan normal, kayak toko-toko beberapa udah normal buka semua nih. Tuh ada bakso, mie ayam Bang Uje. Semoga aja laundry udah pada buka ya. Bebas. Mau langsung pulang atau mau nginep lagi di Wonosobo? Kalau mau nginep lagi ya udah cari laundry, kita nginep cari penginapan. Besok baru pulang jam 10, jam 11.
besok hari apa, Senin ya, sampai Selasa gitu. Jadi dilema nih si ibu. Ya udah nginep lagi aja kali ya. Soalnya kan belum laundry belum packing lagi, packing ulang lagi ya kan. Mau packing di mana? Mau packing di jalan, di pom bensin? Enggak kan? Suasana kota Wonosobo di H+1 Lebaran cukup ramai, saudara-saudara. Hampir sama dengan di daerah Nepal tadi, Kaliangkrik. Orang masih pada sibuk untuk silaturahmi ke rumah saudara masing-masing. Nah ini tapi udah dicampur dengan para wisatawan nih, mobil-mobil udah ada banyak yang dari luar Wonosobo nih platnya. Plat B juga udah lumayan banyak. Jadi sepertinya dia yang full rame nih di hari Lebaran atau di liburan Lebaran ini nih. Soalnya kemarin pas taruh sini hari H-1 sepi. H-1 Lebaran sepi. Nih kita ngopi dulu. Ini semoga esnya ada ya. Kemarin kita beli ke Point Coffee ini, esnya habis. Ya saudara, kita lanjut lagi. Habis istirahat sebentar, habis ngopi. Kita lanjut menuju Purwokerto. Jadi setelah kita pertimbangan tadi, kita nggak mampir di Wonosobo untuk cari laundry, karena laundry pilihannya lebih banyak di Purwokerto. Setelah tadi kita browsing di Wonosobo, nggak begitu banyak laundrynya, toko laundrynya. Terutama kita nyari yang laundry point. Nah tadi pas browsing di Purwokerto, ternyata lebih banyak di sana. Jadi kita babasin aja, estimasi 3 jam dari sekarang. Sekarang jam 2-an. Ya, jam 2-an ya kita telat maghrib lah sampai. Jadi nanti kita mau Purwokerto transit. Habis itu besok kita lanjut lagi perjalanan untuk pulang. Oke. Gas terus. Masjid Al-Falah, Nurul Falah. Sholat id di situ. Tahun depan kita mau sholat id di mana lagi ya? Hah? Ada masukan? Ibu negara? Nah ini ada Point Coffee lagi ya. Point Coffee yang ini mah yang tadi aku maksud. Ya jadi tadi kita habis ke Point Coffee lagi. Ternyata ada aja problemnya. Kemarin esnya habis, sekarang gulanya habis. Ada-ada aja. Gula nggak tahu, tadi di sarannya pakai yang sasetan, yang di depan tinggal 1 lagi. iya makanya malah dikasih yang sasetan, padahal tadi kan pesennya kan tambah gula atau enggak tambah, ternyata nggak dikasih gula. Dan pas minta gula dikasih gulanya gula yang saset, gula cair saset itu. Ngezong dah, jadi nggak karuan rasanya. Nggak banget. Iya. Kemarin kan tambah gula tawarin, soalnya kan tadi nggak cuma americano doang. Iya, kayaknya tuh laris dia tuh Point Coffee situ. Tadi aren latte juga nggak ada kan, palm sugar. Americano doang. Jadi tinggal ready-nya americano doang, berarti lagi laris di Ramadan Lebaran ini. Kemarin kan itu nggak ada. Nah ini kita kemarin nginep di sini sebelah kiri. Sebenarnya bisa lewat kiri juga ke arah Banjarnegara, alternatif. Kita lewat sini aja deh. Lihat jalur umum aja. Toh sepertinya arus balik belum rame karena ini hari kedua Lebaran, jadi mungkin belum terlihat. Mungkin besok mungkin arus balik mulai terlihat, besok atau lusa. Jadi kemungkinan ini masih pada arus mudik. Soalnya tadi ngeliat di berita di media sosial masih macet tuh yang ke arah Jawa Tengah di tol Cirebon macet. Jadi masih baru ada yang mudik sekarang nih di hari +1 Lebaran. Kita ambil kiri saudara-saudara, pertigaan Madusari kalau tidak salah. Ini mie ongklok yang terkenal nih, Wonosobo.
ramai terus, viral. Katanya itu mie ongklok yang paling enak di Wonosobo. Pernah di review sih banyak orang. Ini kita tinggal lurus terus aja, saudara-saudara. Mall pelayanan publik. Oh ya, bensin masih sisa 3 bar setelah kita isi kemarin terakhir waktu mau ke Kaliangkrik, mau ke Nepal itu penuh. Isi 30.000. Jadi nanti mungkin itu isi lagi di Banjarnegara kayaknya. Banjarnegara atau di Banyumas. Ini kondisi jalan masih ramai nih. Oke. Sip. Cuacanya semoga begini terus aja nih. Adem banget. Jadi apa? Jas hujan? Iya. Kenapa? Ada. Udah. Di apa? Di jok. Tapi mengarah mendung ya. Mengarah mendung awannya depan. Kita lintasi jalan provinsi aja ya, saudara-saudara ya. Karena mengejar waktu. Besok sudah harus bekerja. Inilah nasib YouTuber magang, YouTuber abal-abal, masih berpacu dengan jam kerja corporate. Jadi ya sebisa-bisa mungkin dia akal-akalin lah. Jadi ada waktu libur lumayan, akalin. Sabtu Minggu akalin gitu. Ini tubuhnya. Oh, ini di depan tugu ini ya? Biawak. Iya kali. Iya sih kayaknya. Dari bau-baunya. Percabangan. Mana percabangannya di depan. Tugu Biawak Wonosobo. Ini udah mau masuk ke Banjarnegara. Wonosobo pinggir nih. Kirain posisinya tuh di kota tuh. Kayaknya yang titik nol itu dibongkar jadi Biawak. Oh iya tuh banyak yang jalan. Oh ini dia sebelah kanan saudara. Banyak yang dagang, jadi banyak yang dagang terus yang foto-foto ibu-ibu pengajian kayaknya. Oh ini viral nih tuh, ada yang buat tripod. Buat apa ya? Buat tripod. Iya. Jadi spot foto. Ngeri sih. Pas simpang gitu. Di tengah gitu posisi patungnya. Orang pada ke tengah nyebrang dulu kalau mau ke situ. Ngeri-ngeri aja. Jadi ya harus hati-hati lah tempat-tempat gitu. Jangan karena hanya viral jadi pada nggak mikirin keselamatan. Ya dah, kita lanjut ya. Estimasi mungkin maghrib atau jam 5 nyampe. Kita pelan-pelan aja ini, santai. Karena nggak terlalu jauh kalau ke Purwokerto. Tadi kita mau ngejar sampai Cirebon, transit Cirebon, tapi ya apa ya? Ya karena laundry itu. Jadi kita mau ngejar laundry dulu. Kalau Cirebon kan pasti nyampe nanti malam. Nah, toko laundry itu pasti udah tutup. Ada tapi pasti udah tutup. Nah, kita ngejar yang dekat dulu aja di Purwokerto. Nah, dari Purwokerto besok mungkin bisa sampai malam tuh kita nyampe rumah tuh. Dari Purwokerto mungkin kita siang, sampai rumah mungkin jam siang juga, jam 11, jam 12. Karena memang kita selalu lambat, yang penting selamat, nggak buru-buru. Manajemen waktu itu penting saudara-saudara. Kalau kalian motoran jauh nggak perlu dipaksa, capek istirahat, ngantuk tidur atau ngopi, ngopinya sambil istirahat. Itu yang penting, manajemen waktu harus selaras. Nah kalau buru-buru nyampe ya itu mau nggak mau kita harus gaspol terus. Ya tergantung orang sih. Kalau kita sih nggak buru-buru, jadi time manajemennya itu harus benar bagus. Kalau misalnya mau ngejar hari ini, ya kita harus berangkat jauh-jauh hari.
mau sampai di tujuan di tanggal ini ya kita harus mundur di tanggal tujuannya, harus diperhitungkan semuanya gitu. Jadi jangan asal berpatokan dengan si Google Map itu. Kan Google Map itu kan tanpa istirahat biasanya patokannya. Kadang kalau kita ngeliat jarak, wah cuma sekian, deket nih Google Map. Ternyata itu tanpa istirahat dan baru cuman ngeliat di map doang. Pas ngejalaninnya mah, nggak nyampe-nyampe. Makanya gue pernah bilang estimasi Google Map tuh biasanya meleset 1 jam lebih, 1 jaman lebih lah, 1 jam, 1,5 jam, paling mentok-mentok 2 jam dari estimasi di Google Map-nya itu gitu. Jadi kalian harus bisa spare waktu tuh sejam 2 jam dari estimasi si Google Map itu untuk jam 2 jam itu untuk waktu istirahat di jalan, karena kita nggak tahu kan berapa kali istirahat di jalan. Masjid Al-Azhar. Oh, ini masih Wonosobo ya. Kirain udah masuk ke Banjar Negara. Tinggal lurus terus aja. Ayo. Ya, kita sudah memasuki daerah Kabupaten Banjarnegara. Tadi kelewat record untuk perbatasannya, Gapuranya. Kirain masih jauh, ternyata tadi di belakang. Nah, ini kita sudah masuk Banjarnegara, saudara-saudara. Nanti setelah ini Banyumas Purwokerto. Kita gas aja ya. Sejauh ini belum ada terlihat rombongan arus balik, pemudik arus balik. Ada paling tadi plat B12 doang. Rombongan-rombongan gitu nggak terlihat. Masih sibuk lebaran mereka semua. Kita doang yang udah mau pulang. Mungkin besok kayaknya rame tuh pas ketemu di Cirebon arah Bekasi tuh di Panturanya. Tahun lalu pun juga begitu, ramenya pas kita habis transit itu di hari keduanya tuh rame. Ya, ini ramai para warga lokal lebaran, saudara-saudara, sepanjang jalan utama Banjarnegara ini menuju ke Purwokerto. Jadi memang masih vibes-nya masih orang-orang sibuk lebaran silaturahmi, belum kepikiran untuk pulang, harus balik. Jalanan lancar, nggak ada macet sama sekali. Cuma tadi ada macet karena lampu merahnya aja agak sedikit lama. Ini kita masih terus mengarah ke arah Banyumas dari sini. Mungkin estimasi sekitar udah tinggal 2 jam lagi kali ya. Nggak tahu, pokoknya terus aja. Ini nggak pakai map soalnya. Ikutin garis-garis kuning aja nih gini. Pokoknya jadi patokan nih garis kuning. Kalau kalian udah di garis kuning berarti tandanya udah di provinsi. Jalannya jalanan umum, jadi nggak usah khawatir untuk nyasar maupun belusukan. Kalau jalurnya masih jalur garis-garis kuning nih. Biasanya kan kalau kita nggak paham mikirnya nyasar atau belusukan. Tapi kalau udah ketemu garis ini sih aman sih. Jauh ini pasti jalurnya besar, aman. Kalau untuk di sini ya di Jawa ya, Jawa Tengah nggak tahu, tapi kalau untuk luar Jawa mungkin beda. Ini Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Ya, ada di Kota Banjarnegara. Ciri khasnya itu di kanan kiri ini udah banyak penjual dawet ireng atau dawet hitam. Dawet hitam. Jadi emang minuman khas Banjarnegara. Tadi banyak tuh kanan kiri jual dawet. Sekarang jam 3:30 kayak 3:30. Kita masih lurus terus aja tuh, lurus Klampok, Purbalingga, Banyumas, Kandar, kanan Banjarmangu, Wanadadi. Kita menuju ke Banyumas dulu, saudara-saudara. Nah, ini padat. Rata-rata padatnya karena padat ini ya, lampu merah. Lampu merah nih, galang karena lampu merah nih. Kita masih di garis kuning.
Kita masih ikutin terus aja garis kuning nih, marka jalan kuning, jalan provinsi. Ayo. Tuh ini macet nih, sebelah kanan kan lampu merah, antrian lampu merah. Kayak lampu merah sih lama-lama deh. Ini mobil mau kemana? Belok. Itu nggak ada tempat yang dituju kok, trotoar. Itu rumahnya. Trotoar. Itu rumahnya tadi ada. Tahu lah. Masjid Islamic Center Asyirik. Nah ini pusat kotanya nih, rame nih. Tadi juga rame. Banjar. Ini Bang Surya Yuda di mana-mana ya. DPR nya. Di Magelang, Wonosobo tadi ketemu terus, ada kali udah ketemu 5 DPR. Ya, kita posisi sekarang di Mandi Raja. Aduh. Tadi ada terminal Mandi Raja, masih di Banjarnegara ya. Ternyata Banjarnegara ini luas juga nih, nggak habis-habis juga. Ambulan. Melipir. Oke. Iya, ternyata Banjarnegara luas. Apa? Itu darurat. Iya, suaranya beda. Ini seberangnya apa? Ini meninggal. Kamu bisa bedain? Bisa. Ada pernah di sini. Ah. Kalau bunyinya cepat, darurat. Iya. Kalau bunyinya lambat, Tadi kayak ada. iya, meninggal. Nah, kamu malah nggak bisa bedain. Ah, udah. Konten aja. Ah. Tapi itu, aduh, dulu jalannya ya Allah. Tapi jalannya begini, terus. Tapi itu kan ada pelajarannya juga. Di sekolah gitu, ilmu sosial kalau nggak salah tuh. Ada dulu kayak apa, mempelajari. Ada pelajarannya zaman SD. Kagak ada ya. Ada rambu-rambu. Berarti sekolah lu doang. Kalau gua nggak ada tuh ngajar rambu-rambu ambulan kagak ada. Rambu-rambu ada. IPS apa bukan ya? Tahu lah. Gua juga IPS nggak belajar. Beda daerah kita. Ya kota gua kagak desa-desa banget kali. Beda. Sentra keramik yang kamu belasan. Bukan sama ya. Oh nih, rem perbatasan ternyata. Kita masuk ke wilayah sentra keramik Klampok Banjarnegara. Ternyata masih di Banjarnegara. Kirain Banyumas. Tapi masjidnya ada sebelah kiri. Kita mau istirahat dulu sebentar, sholat asar. Kondisi jalannya tadi di sekitar sini berapa kilo gitu. Sampai saat ini nih, wah, ngalor ngidul jalannya. Ngaco. Tambalannya nggak jelas. Nih lihat, nih bisa lihat tuh kayak gini nih, apalagi di sebelah kiri. Tambalannya nggak rata. Nih, nah, ini baru diaspal nih. Ini pun kurang panjang kayaknya. Depan udah habis lagi kayaknya. Ini aspal baru nih. Banjarnegara lumayan luas saudara-saudara. Kita masih belum keluar dari Banjarnegara. Sekarang jam berapa ini ya? Jam 4 kali ya. Oke, kita udah jalan 2 jam ini. Pantat udah mulai panas soalnya. Pokoknya patokannya itu aja, kalau pantat udah panas tuh udah sekitaran 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan tuh patokannya. Jadi udah nggak perlu pakai jam, patokannya dari pantat panas aja. Klampok sentra keramik. Yang bareng kantor RT. Iya, kantor kecamatan. Oh udah lewat. Oh. Waduh, salah berarti kita ternyata. Saudara-saudara, kita salah menentukan titik poin untuk istirahat.
Purbalingga, Banyumas, Cilacap. Oh, kanan. Oh iya, ini udah mau nyampe. Iya, udah kelewat berarti ya. Waduh. Ayo cari masjid terdekat aja. Belum asar ini. Salah kita. Kirain masjid yang kemarin di depan. Yang tahun lalu kita istirahat juga. Ternyata udah kelewat jauh. Kabupaten Purbalingga. Oke, kita sudah meninggalkan Kabupaten Banjarnegara. Akhirnya selesai juga Banjarnegara. Kita masuk Purbalingga. Aduh, ternyata jauh lumayan lah. Oh, udah di sini kayaknya udah deket nih menuju Purwokerto. Kita sempat lewat sini juga, tapi waktu itu malam hujan tuh. Daerah Purbalingga ini. Kita ikutin pelang terus aja ya. Kita belum buka map. Purwokerto, Purbalingga, lurus kiri, Lanut, Sudirman. Ya, lurus. Potong-potong bay. Ayo lo, mobil ke kiri lo. Ayo, rasain. Motong-motong bay. Aduh. Tuh. Udah nyampe sini nggak ada masjid ya. Desa Kembangan, Purbalingga. Purbalingga ini adalah kota ya produksi knalpot, terkenal knalpot Purbalingga. Nah, ini lampu bilet juga beli Purbalingga nih tokonya. Tokonya waktu itu beli di Purbalingga, toko variasinya. Jadi mungkin ini kota modif-modif motor ya. Banyak modif motor lahir di sini nih. Lampu knalpot. Ini macet lampu merah, panjang juga tuh lampu merah masih di depan. Tahan dulu. Oke, saudara. Sekarang jam 4:30 sore. Estimasi 1 jam lagi sampai di Purwokerto. Kita mulai buka map ya. Habis sholat asar, mampu sholat asar, kalian istirahat sebentar. Udah, aman? Aman? Bismillahirrahmanirrahim. Isi bensin dulu ya. Ya, iya. 53 menit lagi. Sudah preset. Buset dah. Pakai. Ini belok lagi. Yang belok itu juga belok. Kiri. Hah? Saat Banyumas alternatif. Kalau sono lurus ke kotanya. Sabar ya. Kota Purbalingga bisa juga. Cuma pasti kan kota macet. Bener nih salaknya. Jangan bohongin. Bener, manis. 10.000 3 kilo ya beli salak ya. Naik. Kayak bawa gas tabung 3 kilo ini sampai ke rumah. Maksudnya ada sepet gitu tapi dikit. Terus dari plastik aja di Indomaret kayak plastik buat bawa itu kan ribet banget. 3 kilo lumayan berat. Untung jalur pulang nanti treknya nggak ada yang naik turun, jadi nggak nambah beban. Aman. Ini menit lagi kita langsung mampir ke ini aja, tukang laundry dulu aja. Takutnya tutup karena kan lebaran, takutnya jam bukanya lebih cepat tutup atau mungkin tutup, tapi nggak tahu lah, kita coba. Wih, viewnya mantap nih, jalur alternatif Banyumas. Wih, buat sunsetan, buat nyorite ngabuburit, mantap nih. Tapi kenceng-kenceng semua. Bahaya juga kalau berhenti di pinggir jalan. Tapi kalau di Tangerang mah jadi tempat tongkrongan, tempat kayak gini. Banyak yang berhenti di pinggir jalan. Ya. Bensin tinggal 1. Beli bensin dulu kali ya. Beli bensin. Iya ya. Tinggal 1 batang.
Tadi 3 batang dari Wonosobo, sekarang tinggal 1. Lumayan irit sih. Perjalanan 2 jam. Oke. Oke, kita lanjut. Isi bensin pertama penuh di 38.000. Sampai mana nih kita lihat besok. Semoga sampai rumah. Gak sih, nggak mungkin. Sebenarnya Beat ini irit, cuma karena tangkinya kecil, jadi berasa boros. Berkali-kali berhenti ke pom. Sebenarnya ini irit, tadi aja dari Wonosobo sini aja cuma habis 2 batang. Cuma karena tangkinya kecil, jadi kelihatannya kayaknya boros berkali-kali. Oke, lanjut aja, lurus. Ini ada pelang. Purbalingga, Purwokerto lurus. Oke, ini jalan alternatif menuju Banyumas atau Purwokerto, saudara-saudara. Sekarang jam 5 sore, jam 5:01. Estimasi jam 6 kita sampai, terus istirahat. Kita udah kayak musafir ini. Transit mulu. Transit mulu, beda kota atau kayak musafir. Ini bablas kalau mau kok. Mau nggak bawa ini? Sok kuat. Bablas. Siapa kuah? Iya, Kuah? sok kuat loh. Ujung-ujungnya Yang kuah. ngantuk. Perempuan tuh kalau ngantuk tuh helm ngadu ke belakang, jeduk. Nah, tandanya ngantuk, tidur tuh. Cetuk. Microslip. Yang microslip yang dibonceng bukan yang bawa. Yang microslip yang dibonceng bukan yang bawa. Kebalik. Ada Amerika. Ayo, tinggal minum kopi lagi. Dah, oke, gas terus, saudara-saudara. 48 menit lagi. Ada pertigaan nih. Pasar Rakyat Panican. Daerah Purbalingga. Ya, Purbalingga ini. Panican. Ke Mangkon, Purbalingga ya, Purbalingga. Jadi kita belum masuk ke Banyumas. Alhamdulillah hari ini dikasih cerah, nggak ada hujan, nggak ada panas yang begitu terik. Beda sama 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu malah. Di tanggal 19 kita kepanasan di Pantura siang, terus malam kita kehujanan di Brebes. Terus sore kehujanan di Cirebon, malam kehujanan di Brebes. Terus tanggal 20 kita kehujanan lagi di Sukoharjo. Tanggal 20, tanggal 21 kemarin ya. 21 kita kehujanan juga, mampir ke musola tuh di Kaliangkrik. Jadi 3 kali jalan tuh kehujanan terus 3 hari tuh. 19, 20, 21 Maret. Nah, ini yang alhamdulillahnya cuaca cerah, nggak kehujanan nih. Udah mau sampai Purwokerto, semoga aja nggak hujan. Nanti di depan kita belok kiri, jalan raya Panican, Purwokerto alternatif tuh pelangnya. Kita ambil kiri aja deh, sisi kiri. Lurus bisa, cuma 5 menit lebih lambat. Oke. Udah pelangnya amat mbaknya. Iya, mau ini kan kali malam minggu. Ngomongin. Malam Senin. Biasa masih euforia libur lebaran. Mau silaturahmi kali. Purbalingga lurus, Purwokerto kiri. Oke. Lurus itu ke kota lagi ya, kota Purbalingga. Macet lampu merah nih. Sepanjang jalan motor plat B kayaknya cuman kita doang. Dan ini semuanya plat daerah semua. Tiap kita ngeres, tiap kita isi bensin, semua pada ngeliatin.
lurus. Kiri boleh langsung kan nih? Enggak, ada polisi ya? Yang nggak ada pelangnya juga. Nih bisa. Oh boleh tuh. Maklum orang Jakarta nggak tahu jalan boleh apa enggak. Ada polisi lagi depan. Oh Jakarta mah kiri langsung. Gas, oke. Jalan Raya Panican. Jangan follow. Apa? Bismillah. Buang sampah. Udah habis berapa salak? 10. Hah? 10? Iya. Kecil-kecil ya? Iya. Buset. Doyan banget sama salak. Ya ketemu lagi jalan dengan view yang cukup menarik. Sunset di sawah-sawah. Saudara-saudara. Di Kemangkon, Purbalingga. Tuh lihat sebelah kanan tuh sunsetnya bagus tuh. Sawahnya juga udah mau kuning. Tinggal ditandur aja, Tandur setahu gua nanam. Apa? Tandur bukannya nanam. Oh, tandur nanam ya. Tinggal dipanen. Oke. Tuh, bagus banget jalannya. Lempar ada orang. Kenal nggak tuh? Hancur lempar Ada kan? lempar biji salak. Maaf ya. Ada orang lagi di pinggir jalan. Ya habis. Wih, cakep tuh sebelah kiri. Jajaran bukit, saudara-saudara. Ini baru namanya jalan alternatif tuh kayak gini nih. View-nya bagus, nggak naik turun, nggak hutan mulu. Ini yang bagus nih jalan alternatif kayak begini nih. Ntar lagi aja sama yang resepsionis Pak mau salak Pak. Iya dong, kasih aja nanti. Sama tukang laundry aja kasih nanti. Buat ngabisin Pak, daripada saya bawa ke Jakarta beratin 3 kilo gitu aja. Yang makan saya sendiri. Nggak mau. Nggak begitu doyan. Paling kalau nyobain satu aja. Apalagi pisang juga nggak begitu doyan. Ini apa nih? Oh, ke pelangnya lurus. Oke, Purwokerto, Sokaraja. Oh, via Sokaraja berarti saudara-saudara. Wih, depan udah aspal nih. Bakal lebih bagus. Us. Gak kedengeran truk? Gila. Dengeran lu. Iya. Dengeran. Oh, kedengeran. Gak kedengeran. Ih, cakep. HP gua di dalam. Jalur Purwakarta. Kemangkon. Jalan Raya Panican, Kemangkon. Tuh, wih. Matahari. Udah jam 5, iya udah mau sunset. Tapi nggak ada yang nongkrong sini ya, bener-bener nggak ada yang nongkrong, tertib mereka. Ya jalan ya buat jalan, bukan buat foto-foto, bukan buat viral-viralan. Bagus. Mereka nggak inian, nggak FOMO. Kadang kan tiap ada lokasi bagus, walaupun itu awalnya bukan tempat wisata, malah jadi tempat wisata karena viral. Ya contoh kayak Lingkar Sumbing itu tuh, ntar lagi juga jadi tempat wisata. Ntar lagi juga ada tiket masuk, ada parkir. Nah kemarin pas kita kesana itu masih belum, tapi lagi dibangun warung-warung sekitar tuh, warung-warung dari warga. Jadi ya seperti itu mungkin ya, dari yang awalnya jalanan biasa, viral, bukan apa-apa, malah jadi tempat wisata. Nah gitu, cikal bakal. Seperti itu. Ayo kita lanjut. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. How many
yesterdays are between us now. Udah. Oke, saudara-saudara, kita saking takjubnya, anjay, takjub, saking menariknya nih jalanannya, sawah-sawah. Tadi habis nyalain drone sebentar untuk potret view dari atas. Ini desa Senon, Purbalingga, masih Purbalingga, Senon. Jadi itu sepanjang jalan alternatif ini disuguhkan oleh view sawah-sawah dan jalan yang mulus, kanan kiri sawah. Tuh kalau sawahnya masih hijau, wah lebih bagus lagi tuh. Dan mantap, nggak ada yang nongkrong-nongkrong, tertib. Oke, tadi coba ambil gambar sebentar untuk dokumentasi. Oke, kita lanjut aja ya menuju Purwokerto. 37 menit. Jadi sedikit molor, tapi nggak masalah. Jam 6 kita sampai di sana karena memang seperti yang tadi dibilang estimasi Google Map dan real nyatanya itu ada selisih di 1 sampai 2 jam lah, paling lama 2 jam. Nah tadi kan realnya estimasinya kan jam 5 sore, itu tanpa istirahat. Kita dari Wonosobo jam 2. Nah ini udah jam 5 sore masih belum nyampe, berarti estimasinya berubah mundur 1 jam. Gak masalah, karena kita menikmati perjalanannya. Nanti kalau bagus-bagus lagi ya kita foto-foto lagi atau kita terbangin drone lagi. Oke, lanjut saudara-saudara ya. Oh ada bis NPM, nah sini NPM di belakangnya. Biar nyalip dulu lah, ngeri gue, kenceng banget. Dah. Enggak, tikungan. Nah, tuh kan langsung tut. Kita yang ke pasir-pasir, untung nggak kepleset. Hampir saja kepleset, saudara-saudara. Dewi Sinta. Ya, panas. Enggak, itu mau nyalip lagi dia. Ada bis masuk sini juga ya, alternatif. Tapi itu berpariwisata sih. Tapi tadi tulisannya kayak NPM, kayak bis akap. Tepat di depan kita saudara-saudara sunset. Matahari tepat di depan mata. Bagus banget tuh. Coba. Ini ya landscape-nya luas. Lebih bagus lagi. Ada apa ini? Oh, tanding football. Tanding tarkam bola. Rumputnya bagus lagi, dirawat banget kayak rumput bola beneran, nggak panjang-panjang, rata, proper, siap. Nah ini jalannya udah mulai tambal-tambalan lagi saudara-saudara, keren bakal mulus kayak di sawah-sawah tadi. Ini begini-begini juga tuh, dah. Sungai Serayu saudara-saudara, jembatannya nih di bawah ini Sungai Serayu. Wow, sungainya gede juga ya, kayak Cisadane di Tangerang nih, panjang juga nih alirannya. Buat jadi tempat nongkrong tuh banyak yang jualan. Tapi sayangnya jalannya yang di sini hancur. Nah, baru dapat view lagi nih, sawah-sawah lagi. Tuh, apa? Matahari ya, sunsetnya. Mantap tuh sunset. Cerah, cuaca cerah. Sepanjang jalur ini pom bensin besar tadi yang pas kita ngisi ya, sisanya nih tinggal pertashop aja. Karena ini alternatif kan, pastikan lewat kampung, bukan jalan utama. Pasti biasanya SPBU itu ada di sebelum masuk ke jalur alternatif tuh. Jadi buat kalian yang mau masuk jalur alternatif, misalnya ada pom bensin tuh sebelum masuk jalur alternatifnya, bisa langsung penuhin aja bensinnya. Biasanya begitu. Sama kayak yang waktu itu kita pulang tuh tahun lalu dari mudik juga, yang lewat Cianjur
Yang kita mau ke Cibitung tuh diarahin ke Cikalong Wetan. Nah itu kan alternatif tuh, yang seharusnya lewat kalau mau ke Cibitung lewat Purwakarta, tapi ternyata mapnya ngarahin lewat alternatif lewat Cikalong Wetan, dan itu pom bensinnya pas tepat sebelum kita masuk jalan alternatifnya. Ada pom bensin satu gede, dan sampai keluar dari alternatif pun itu nggak ada pom bensin lagi udah. Jadi begitu ininya, alurnya, alur jalan alternatif biasanya begitu. Selalu, kadang nggak selalu ya, kadang ada pom bensin besar sebelum kita masuk ke jalur alternatifnya, seperti itu saudara-saudaraku. Kita lanjut. Rumah makan Kuna Lereng. Wih, sawah lagi. Banyak yang lewat sini. Kenapa? Iya, alternatif. Mungkin macet kali di kota Purbalingganya. Wih, cakep sumpah ini jalurnya. Coba sepi, nggak ada mobil lalu lalang nih. Ada Sunmori semua, Sunmori. Nyorite Ngorek apa? Nyore riding. Iya, ini udah. Itu bahasa ini anak motor zaman dulu sih, nyorite. Nah kalau di sini rame nih, banyak yang nongkrong, beda sama yang sawah tadi, nggak ada yang nongkrong. Nah kalau yang di sini udah kayak di Tangerang, di Jakarta, Balapan. ada tempat bagus dikit buat nongkrong. Kayak sih balapan atau gimana, kita lihat aja dulu di depan. Sih enggak. Oh iya balapan nih mah. Track. Oh, ada yang tabrakan. Oh tabrakan. Ayo. Guru. Ayo. Polisi, patroli. Oh iya tuh ada wiu. Apa lampu polisi tuh apa tuh? Kelap-kelip warna biru. Wiu lagi. Oh iya, pada buat balapan ternyata. Ih, bagus tuh. Tuh buat pada nongkrong. Ah tuh. Biru itu tuh patroli. Ah ya tuh patroli, ada patroli. Biasanya dinyalain. Iya. Salah dia. Tuh patroli. Buat suruh bubar, mengubarkan kerumunan. Ini di depan kita belok ke kanan, saudara-saudara. Merah ini Jalan Haji Barang Secang. Oh berarti kita masuk ke jalan utama nih. Buset. Berarti kita sudah keluar dari jalan alternatif, saudara-saudara. Paling anak motor. Iya ini. Oh lurusnya masih terus jalan. Waduh. Banget beriringan ya. Makanya mau maghrib pada berisik aja. Macet di depan pasar Sokaraja, saudara-saudara. Macet apa ini? Pertigaan lampu merah kayak juga. Depannya itu lumayan padat. Nanti depan kita belok ke kiri. Pasar Sokaraja. Ini mudik juga nih, plat G nih ke Kalongan. Buset.
Buset, sudah ayo lu, ayo lu, ayo lu. Ada apa sih ini, macet apa sih ini? Ya, berusak kayak gini. Iya. Masih di depan. Oh, ini ada gang. Satu gang, dua apalagi depan. Oh iya, lampu merah. Panjang-panjang banget lampu merahnya, lama. Pasar Sokaraja. Suko apa Soka tadi? Sokaraja. Aduh. Rita Swalayan. Ah, dia masuk. Enggak, ini masuk mobilnya. Enggak, si bapak itu motong aja. Ini juga motong. Dia mau nyebrang. Nah, Sokaraja. Yuk kita ambil kiri. Tuh ada pelangnya tuh. Kanan Purbalingga, Jakarta via tol Pemalang. Kiri Purwokerto 11 kilo. Kita baru sampai Sokaraja. Oke, ramai juga ini kota menjelang maghrib. Ya oke, saudara-saudara, kita sudah di Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto di jam 18.03 atau di jam 6 sore. Estimasinya ini masih sekitar 12 menit lagi menuju toko laundry. Menuju toko laundry nggak enak banget kayaknya. Tujuannya toko laundry. Itu truknya laundry. Ya enggak, ini kan tujuan kita nyari laundry ke Purwokerto. Bukan karena apa-apa juga. Kedua baru transit tujuannya kan. Laundry. Mana ini? Kiri. Tangan. Yuk. Oke, terima kasih. Orang baik. Gas. Jalan Jenderal Sudirman masih di sini, saudara-saudara. Oh, BPR Surya ya Yuda ada lagi tuh di Purwokerto. Di Jakarta ya nggak ada, Tangerang nggak ada. Ini khusus Jawa Tengah kayak tuh. Dia menguasai market Jawa Tengah kayak. Apalagi yang dari daerah gitu. Di kabupaten. Oke, Google Map temanya sudah berganti malam. Sudah berganti gelap, tandanya sudah mendekati malam hari, jam 6 sore, saudara-saudara. Kita masih lurus saja. Nanti belok kanan 950 meter ke Jalan Supriyadi. Bakmi nyemek. Kayaknya enak nih. Butrimo. Masjid Banyumas. Wih, bakso rame tuh. Bakso tuh sebelah kiri. Mie ayam iya. Full mobil yang beli. Tadi nama laundrynya apa ya? Smart Laundry. Smart Laundry. Nah, di depan kita kanan. Oke. Jam 6 berarti kita jalan berapa jam tuh? Jam 2, jam 3, 4 jam. 4 jam, saudara-saudara. Masih belum seberapa. Besok perjalanan sesungguhnya Pantura Race siang hari.
Di depan ini kita kanan lagi. Batu Raden kiri tadi. Ada lampu merah ya? Widih, serem banget. Nggak ada lampu putih, kuning. Kuning hati-hati. Aduh, duh. Sabar kek. Yang salah lampu merahnya, kenapa nggak dikasih lampu merah sepadat ini jalanan? Malah di sini. Kek. Kacau, malah di sini. Persimpangan yang aneh gini. Oh, jadi persimpangannya kasih lampu merah tuh gede begitu. Mana sini? Ayo. Pemda Banyumas. Bahaya itu. Tahu Jalan. nggak tuh Purwokerto yang lapangan itu? Lapangan apa? Yang viral itu kan kata lu tadi belok. Oh iya, Batu Raden itu ya. Arah Batu Raden, arah Gunung Slamet. Nggak tahu berapa jauh kalau dari kotanya, kota Purwokerto. Ya, saudara-saudara, kita sudah masuk di kawasan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Nah, itu gerbang pintu masuknya. Di depan kita sudah mau sampai untuk di Smart Laundry Self Service. Oke, kurang lebih gitu aja. Kita mau transit dulu di Purwokerto. Nanti mau malam mau cari makan. Besok kita lanjut lagi part 2 untuk video arus balik. Ya, arus balik mudik. Nanti di part 2 kita mau lewat Songgom ya, dari Purwokerto kita ke Songgom, kemudian Brebes, Cirebon. Siang mungkin kita berangkat. Ya wes, kurang lebih seperti itu saudara-saudara, perjalanan kurang lebih dari Wonosobo, dari Nepal malah. Dari Nepal 5 jam. Dari Nepal tadi kurang lebih sampai di Purwokerto, dari Nepal panjang Magelang. Oke, gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Working hard, making less. Smart. Some days are bad at best.